Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok kesehatan mental akan membacakan materi mengenai jenis-jenis kriteria psikopatologi dengan anggota yang pertama Gladys Dugaberin, yaitu saya sendiri. Selanjutnya rekan saya. Ririn Julia. Muhammad Fajri Anandra. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Ririn. Kepada Ririn dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan materi saya tentang gangguan terkait gender dan seksualitas. Pertama, gender. Gender menurut Muntar 2002 adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, seksualitas menurut Panghila dalam soejiningsi adalah suatu proses pematangan biologis saat pubertas dan pematangan psikoseksual. Adapun jenis-jenis gangguan gender. Pertama, gender. Gender dysphoria adalah sebuah istilah diagnosa kesehatan mental seseorang di mana terjadinya ketidaknyamanan akan ketidaksejalanan antara identitas gender dan jenis kelamin biologis pada seorang individu. Tetapi, tidak semua orang yang merupakan non-binary atau transgender mengalami hal ini. Yang kedua ada waria. Waria adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, transgender. Transgender adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berperasaan internal menjadi laki-laki namun fisiknya perempuan atau sebaliknya. Selanjutnya, ada jenis-jenis gangguan terkait seksualitas. Pertama, gangguan parafilia. Aktivitas seksual yang tidak pada umumnya atau mengalami penyimpanan seksual. Gangguan seksual parafilia mengacu pada perilaku seksual yang dianggap menyimpang atau melanggar aturan yang telah ditetapkan di suatu negara seperti norma hukum, norma agama, adat istiadat. Contoh gangguan seksual ini yaitu pedofilia. Yang kedua, disfungsi seksual. Disfungsi seksual ini adalah masalah yang berkelanjutan dengan minat, gairah, atau respon seksual atau respon seksual. Baik, itu materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ririn. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Fajri. Kepada Fajri, dipersilakan. Gangguan spektrum skizofrenia. Skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi pola pikir, tingkat emosi, sikap, dan kehidupan sosial, sehingga terjadi pemisahan pikiran, emosi, dan perilaku yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan ketidaksesuaian dari kenyataan. Gejala skizofrenia. Gejala skizofrenia itu terbagi menjadi dua, yaitu gejala positif dan negatif. Gejala positif adalah gejala atau perilaku yang ditemukan pada penderita skizofrenia yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang normal. Satu, halusinasi, yaitu perasaan mengalami sesuatu yang terasa nyata, namun sebenarnya perasaan itu hanya ada di pikiran penderitanya. Dua, delusi atau waham, yaitu meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan. Gejalanya beragam, seperti merasa diawasi, diikuti, dan sebagainya. Sebagian besar penderita skizofrenia mengalami gejala ini, dan penderita cenderung memiliki pikiran paranoid. 3. Kacau dalam berpikir dan berbicara. Gejala ini dapat diketahui dari kesulitan penderita dalam berbicara. Penderita skizofrenia sulit berkonsentrasi, serta berkomunikasi juga membingungkan, sehingga sulit dimengerti oleh lawan bicaranya. 4. Perubahan perilaku dan cara bicara menjadi tidak teratur atau meracau. Yang kedua, gejala negatif. 1. Respon emosional yang ganjil, seperti ekspresi wajah dan nada bicara yang tidak berubah atau monoton. 2. Menurunnya keinginan berbicara dan bersosialisasi.
3. Menurunnya minat dan motivasi. 4. Keinginan untuk tetap malas dan lesu, serta menolak berubah. Gejala kognitif. 3 gejala kognitif. Kesulitan dalam menerima dan memahami sinyal atau tanda-tanda dalam hubungan dengan orang lain. Contohnya 1. Menurunnya fungsi memori. 2. Kesulitan berkonsentrasi. Gejala suasana hati atau mood. Gejala suasana hati biasanya tandai dengan perubahan mood secara tak menentu. Penderita bisa merasa senang atau sedih tanpa alasan yang jelas. Mereka juga dapat merasa tertekan dan murung. Jenis-jenis skizofrenia. 1. Skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid merupakan jenis skizofrenia yang paling umum terjadi di mana beberapa gejala utamanya adalah delusi dan halusinasi terhadap ketakutan tertentu. Penderita kondisi ini sering memiliki kecurigaan berlebih pada orang-orang di sekitarnya, sehingga sulit mengendalikan emosi atau keinginannya. 2. Skizofrenia katatonik. Skizofrenia katatonik termasuk kondisi yang paling langka, biasanya ditandai dengan gerakan secara tiba-tiba, tidak biasa, dan terbatas. Penderitanya bisa saja beralih dari sangat aktif ke diam dalam sekejap, dan sebaliknya. Mereka juga tidak banyak bicara, namun sering meniru ucapan atau gerakan orang lain. 3. Skizofrenia tidak terdiferensiasi. Menunjukkan berbagai gejala dari tipe skizofrenia lainnya. Misalnya, penderita bisa saja tidak banyak bicara atau berekspresi sekaligus, mengalami kebingungan atau paranoid. 4. Schizoaffective disorder. Mengalami delusi yang disertai dengan satu atau lebih gejala gangguan mood atau suasana hati. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fajri. Selanjutnya, gangguan kepribadian dan kontrol impuls yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, gangguan kepribadian adalah gangguan mental dengan ciri-ciri polar, pikir, dan perilaku yang tidak normal serta sulit untuk diubah. Penderita gangguan kepribadian juga mengalami kesulitan untuk memahami situasi dan orang lain. Selanjutnya ada gangguan kontrol impuls. Gangguan kontrol impuls atau sering disebut dengan impulse control disorder adalah serangkaian gangguan kesehatan mental yang melibatkan masalah terhadap kontrol diri. Selanjutnya, masuk dengan tipe-tipe gangguan kepribadian. Yang pertama ada tipe gangguan kepribadian paranoid. Paranoid ini penderita gangguan kepribadian memiliki rasa curiga dan tidak percaya kepada orang lain secara berlebihan, termasuk kepada pasangan. Yang kedua ada gangguan kepribadian skizoid. Penderita dengan gangguan kepribadian ini bersifat dingin, suka menyendiri, tidak mau berteman, dan menghindari interaksi sosial. Yang ketiga ada gangguan kepribadian skizotipal. Pada jenis gangguan ini, kepribadian ini menderitanya tidak suka berhubungan dengan orang lain, serta memiliki tingkah laku, cara bicara, dan gaya berpakaian yang tidak wajar. Selanjutnya, gangguan kepribadian kluster B. Yang pertama ada gangguan kepribadian ambang. Gangguan kepribadian ambang ditandai dengan perilaku yang impulsif dan beresiko, emosi yang tidak stabil dan rapuh, serta dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Selanjutnya ada gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian antisosial ini mengabaikan norma sosial, melanggar hukum, bersifat kasar, agresif, serta tidak memiliki simpati kepada orang lain. Selanjutnya ada gangguan kepribadian narsistik. Gangguan kepribadian narsistik
Pada gangguan kepribadian ini, penderitanya merasa yakin bahwa dirinya lebih istimewa daripada orang lain, cenderung arogan dan selalu mengharapkan pujian dari orang lain. Selanjutnya kita masuk dengan gangguan kepribadian histrionik atau gangguan kepribadian pada kelompok C. Jadi gangguan kepribadian kepada kelompok C, yang pertama ada gangguan kepribadian dependen. Gangguan kepribadian dependen ditandai dengan perilaku yang bergantung pada orang lain, dalam hal apapun tidak percaya diri dan merasa tidak bisa melakukan apa-apa jika sendirian, serta tidak bisa dalam hal membela diri. Selanjutnya ada menghindar. Gangguan kepribadian menghindar disebut juga dengan avoidant personality disorder. Penderita ini kerap menghindari kontak sosial, terutama apabila ada kegiatan baru yang melibatkan dirinya dan orang asing karena takut tidak diterima atau dipermalukan. Selanjutnya ada obsesif kompulsif. Gangguan kepribadian ini penderitanya bisa dikatakan gila kendali, yaitu sulit bekerja sama dengan orang lain karena standarnya terlalu tinggi, mudah cemas atau takut kerja jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan aturan atau keinginannya, serta bersifat keras kepala. Selanjutnya ada tipe-tipe gangguan kontrol impuls. Beberapa jenis gangguan kontrol impuls. Yang pertama ada kleptomania. Jadi, kleptomania ini adalah keinginan yang konstan dan tidak tertahan untuk mencuri. Kleptomania ini termasuk penyakit mental dalam kategori gangguan kontrol impuls yang biasanya mencuri barang-barang personal yang nilainya tidak terlalu mahal. Selanjutnya ada piromania. Piromania adalah gangguan impuls ketika pengidapnya tidak dapat menahan diri untuk melakukan tindakan berbahaya, menyulut api. Seseorang dengan piromania ini akan merasakan perasaan lega atau puas ketika berhasil melakukan sesuatu yang menyulut api. Selanjutnya ada gangguan eksplosif intermittent. Gangguan ini merupakan ditandai dengan dorongan agresif serius seperti penyerangan atau perusakan properti. Studi yang menemukan adanya hubungan antara gangguan stres pasca trauma atau sering dikenal dengan PTSD dengan gangguan eksplosif intermittent ini. Orang dengan gangguan ini membutuhkan pengobatan medis dan terapi perilaku kognitif. Faktor penyebab dari tipe-tipe gangguan kontrol impuls ini, yang pertama ada genetika. Penelitian telah menunjukkan bahwa genetika berperan dalam perkembangan gangguan kontrol impuls. Yang kedua ada masalah terkait kinerja otak. Yang ketiga kepribadian trait. Yang keempat ada trauma. Dan yang terakhir adalah komorbiditas kesehatan mental. Baiklah, selanjutnya kita masuk dengan perilaku abnormal pada masa kanak-kanak dan remaja. Perilaku abnormal seringkali diartikan sebagai perilaku yang berlebihan dari tingkah laku manusia pada umumnya. Nah, dalam artian ini, orang yang bertingkah laku tidak wajar biasanya dapat gangguan mental akibat tekanan yang terus diterimanya. Mengenai varian dari abnormalitas pada anak-anak dan remaja yang berbentuk kejiwaan, secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu gangguan perkembangan kognitif. Hal ini ditandai dengan masalah awal pada 3 area perkembangan utama, yaitu perilaku, interaksi sosial, dan komunikasi. Nah, gangguan perkembangan dan kognitif ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu ada retardasi mental. Retardasi mental ini muncul sebelum usia 18 tahun dan dicirikan dengan keterbatasan substandar dalam berfungsi, yang dimanifestasikan dengan fungsi intelektual secara signifikan, berada di bawah rata-rata, misalnya dalam hal IQ, dan keterbatasan terkait dalam
dalam 2 bidang keterampilan, adaptasi, atau lebih. Bisa berupa komunikasi. Nah, kita masuk dengan autisme. Autisme adalah gangguan pada anak yang ditandai dengan adanya signifikan dan interaksi sosial dan komunikasi atau pola-pola perilaku, ketertarikan, dan aktivitas baru. Dan aktivitas yang terbatas. Yang selanjutnya ada gangguan belajar. Gangguan belajar ini umum terjadi pada anak-anak dan remaja. Gangguan belajar ini bisa berwujud gangguan membaca, gangguan matematika, atau gangguan dalam ekspresi tulisan. Selanjutnya ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Jadi, ADHD ini dicirikan dengan tingkat gangguan perhatian, impulsif, dan hiperaktivitas yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Bis suaranya ke unmute. Mik. Baik, kita masuk ke kedua yaitu gangguan kecemasan atau ansietas. Gangguan ansietas ini sering terjadi pada masa kanak-kanak ataupun remaja dan berlanjut hingga dewasa. Gangguan ansietas sering terjadi pada masa kanak-kanak atau remaja ini bisa berupa gangguan obsesif kompulsif, gangguan ansietas umum, dan fobia, yang tentunya banyak terjadi pada anak-anak dan remaja dengan gejala yang sama yang terlihatnya nanti pada orang dewasa. Yang ketiga, ada gangguan skizofrenia dan gangguan psikotik. Skizofrenia pada anak-anak jarang terjadi dan sulit didiagnosis, walaupun penelitian tentang skizofrenia anak-anak sangat sedikit, namun telah dijumpai perilaku khas seperti beberapa gangguan kognitif, perilaku menarik, diri secara sosial, dan komunikasi. Selanjutnya, kita masuk dengan gangguan gangguan suasana dan perasaan, yaitu berupa gangguan. Yang pertama ada gangguan mood, depresi, dan bipolar. Anak-anak yang berumur 3 tahun mungkin menunjukkan depresinya melalui ekspresi wajah, serta perilaku makan, tidur, dan bermain. Mengenai gangguan bipolar ini adalah kecenderungan dari episode manik yang bergantian dengan episode depresif secara cepat. Selanjutnya kita masuk dengan bunuh diri. Nah, bunuh diri ini menurut Berlow and Duran tahun 2006 mengemukakan bahwa di kalangan remaja perilaku bunuh diri ini kebanyakan merupakan ekspresi dari depresi berat. Nah, yang ketiga ada gangguan penyalahgunaan zat. Gangguan penyalahgunaan zat ini diperkirakan 32% remaja menderita gangguan penyalahgunaan zat ini. Angka penggunaan alkohol atau zat terlarang tinggi pada anak laki-laki dibandingkan pada anak perempuan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab abnormalitas pada masa anak-anak dan remaja. Yang pertama, ada faktor-faktor psikobiologis. Yang kedua, abnormalitas struktur otak. Yang ketiga, pengaruh pranatal. Yang keempat, penyakit kronis atau kecacatan dapat menyebabkan kesulitan coping bagi anak-anak dan remaja. Yang kelima, anak-anak tunawisma memiliki berbagai kebutuhan kesehatan yang mempengaruhi perkembangan emosi dan psikologi mereka. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Ririn. Kepada Ririn, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan gangguan neurokognitif dan gangguan terkait penuaan. Gangguan neurokognitif, gangguan dalam pikiran atau ingatan yang menunjukkan penurunan nyata pada fungsi kognitif. Gangguan ini disebabkan oleh kondisi fisik atau medis atau penggunaan obat yang mempengaruhi fungsi otak. Jenis-jenis gangguan neurokognitif, pertama ada delirium. Delirium ini kondisi kebingungan mental ekstrim yang mengganggu konsentrasi dan kemampuan untuk berbicara dengan jelas. Yang kedua, gangguan neurokognitif berat atau demensia.
yaitu kemunduran fungsi mental yang mencolok. Yang ketiga, gangguan neurokognitif ringan. Gangguan ini terjadi penurunan ringan atau sedang atas kemampuan kognitif dari waktu ke waktu, juga disebut pelemahan kognitif ringan. Yang keempat, subjenis gangguan neurokognitif berat dan ringan. Ini kelemahan kognitif yang disebabkan oleh berbagai penyakit atau gangguan fisik yang menyerang fungsi otak. Adapun beberapa jenisnya, pertama gangguan neurokognitif akibat Alzheimer, DSC, atau AD. AD adalah penyakit otak degeneratif yang mengakibatkan dimensinya progresif, irreversible yang ditandai dengan hilangnya ingatan dan penurunan fungsi kognitif. Selanjutnya, gangguan neurokognitif vaskular dan frontotempor. Gangguan neurokognitif vaskular adalah bentuk gangguan neurokognitif berat atau ringan akibat kejadian serep vaskular atau stroke yang mempengaruhi otak. Selanjutnya, gangguan neurokognitif akibat cedera otak atau traumatik. Trauma kepala akibat jaringan otot yang terbentur atau terpotong, atau karena kecelakaan atau serangan. Adapun gangguan terkait penuaan. Banyak perubahan fisik yang terjadi seiring proses penuaan. Perubahan atau penurunan fungsi kognitif seperti kemampuan memori dan kecerdasan umum normal yang terjadi. Adapun gangguannya, yang pertama gangguan kecemasan dan penuaan. Gangguan cemas dipersepsikan bahwa ia kehilangan kendali atas tubuhnya, misalnya kehilangan pasangan atau teman. Yang kedua, depresi dan penuaan. Rentan depresi akibat stres menghadapi perubahan hidup. Yang ketiga, gangguan tidur dan penuaan. Gangguan tidur, terutama insomnia, sering terjadi pada lansia. Difusi konektor seperti pada gambar lebih terhadap dampak negatif dari kurangnya tidur dan persepsi keputusan serta ketidakberdayaan dalam mengendalikan tidur. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.